Shalom, haleluya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di MRC maupun di YouTube dan di Facebook. Mohon maaf saya tidak bisa hadir di MRC karena kemarin malam waktu saya di kamar mandi tiba-tiba kaki saya terplecok begitu, jadi di panggul ini sampai di paha ini jadi agak sangat sakit, nyeri, bahkan sampai hari ini masih nyeri walaupun duduk seperti ini. Tetapi karena sudah koordinasi semua dengan Pak Hans, Pak Robert, dengan Ibu Ina, jadi saya bisa khotbah lewat Zoom ya. Oke. Tadi pagi saya sharing di Ibadah Raya 1 tentang dipilih untuk diproses. Nah, untuk Ibadah Raya 2 saya akan sharing tentang dipanggil untuk berpartisipasi. Nah, tahun ini memang tahun di mana kasih karunia Tuhan diberikan berlimpah ya, the year of multiplied grace. Sebab di tengah-tengah penderitaan, kasih karunia Tuhan itu semakin dinyatakan. Nah, bagi kita, setiap kita jemaat Tuhan, umat Tuhan, kita telah dipilih dan ditetapkan untuk menikmati kasih karunia Tuhan itu. Dan sejak dari awal memang Tuhan itu sudah memberkati kita. Ya, maka diberkatilah mereka. Lalu di Kejadian pasal 1 dikatakan beranak cucu bertambah banyak dan seterusnya. Nah, jadi kita telah diberkati, kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu telah diberikan kepada kita, tidak lebih, tidak kurang, cukup untuk kehidupan kita. Sehingga kita dalam kehidupan ini kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, walaupun ya keadaan, walaupun ada penderitaan, walaupun ada tantangan, tetapi ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita bisa nikmati di situ. Mari kita lihat bersama dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang kedua. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kedua. Di situ dikatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Memang benar bahwa kita ini adalah para pendatang di bumi ini. Ya, kita hanya sementara di sini, tetapi rumah kekal kita abadi dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus nantinya. Dan kita bukan hanya pendatang dari Pontus, Galatia, atau Kapadokia dan seterusnya seperti yang lagi viral sekarang dikatakan it's my dream, Kapadokia dan sebagainya. Tetapi ini merupakan ya orang-orang kita dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa yang dikumpulkan bersama-sama, yang kemudian kita dipilih oleh Tuhan untuk rencana Allah. Ya, kita dikuduskan ya, supaya kita taat kepada Yesus Kristus karena kita sudah menerima kuasa darahnya. Nah, jadi Tuhan itu memilih kita sejak pertama. Ini merupakan inisiatif Tuhan untuk memilih manusia menjadi umatnya. Pilihan itu merupakan panggilan Tuhan atas semua umat manusia. Ya, maka Tuhan memanggil seluruh bumi. Siapa yang berespon, ya, namun yang berespon kepada panggilan itu, mereka yang menerima panggilan itu, itulah yang menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, kita dipilih untuk suatu tujuan, kata firman Tuhan. Ya, kita tidak Tuhan pilih asal-asalan, tetapi ada tujuan Tuhan dalam pemilihan itu. Yaitu untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini, di mana kita diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Dan dalam keserupaan itu kita berkuasa atas ciptaannya. Ini tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diproses, kita dipanggil, kita diproses untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dan dalam keserupaan itu kita berkuasa atas ciptaannya. Nah, proses ini
akan membentuk kita untuk menjadi umat Tuhan yang rela dan aktif dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ya, tadi pagi saya berbicara tentang proses. Proses itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Proses dalam kebenaran, proses dalam iman, dan proses dalam menjadi hamba. Ya, sehingga kita dengan rela, dengan aktif mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Sebab, kenapa kita harus diproses? Sebab Tuhan telah memberikan mandat bagi kita, bahwa sejak manusia pertama atau Adam diciptakan, yaitu untuk apa? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, dan taklukkan serta berkuasa. Ini merupakan mandat dari kerajaan Allah. Kita adalah perwakilan-perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini, representative of Christ Kingdom. Ya, dengan tujuan agar supaya apa? Kita diberikan mandat ini, kita kerjakan mandat ini dengan tujuan agar supaya kerajaan Allah berdiri tegak di muka bumi ini. Jadi Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama membangun kerajaannya di muka bumi ini, supaya kehendak Tuhan dinyatakan di bumi seperti di sorga. Namun bagaimana bisa agar kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini? Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima dikatakan begini: dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi ayat-ayat sebelumnya itu berbicara, bahkan sampai ayat yang ke-10 itu berbicara tentang Yesus sebagai batu penjuru. Dan kita adalah batu-batu hidup. Batu-batu hidup yang akan dipakai dalam pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, imamat yang berkerajaan, di mana Yesus menjadi raja di sana. Dan kita juga dipanggil untuk mempersembahkan persembahan-persembahan rohani karena Yesus Kristus. Ya, kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini, maka kata kuncinya adalah partisipasi. Ya, sekali lagi, untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini, maka kata kuncinya adalah partisipasi. Semua kita harus terlibat aktif. Semua kita harus berpartisipasi sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, suatu imamat yang kudus, di mana Yesus Kristus menjadi raja di situ. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Bahwa ayat ini bukan hanya sekedar berbicara bahwa kita telah menjadi suatu bangsa yang terpilih, kita menjadi imam-imam yang berkerajaan, dan cukup sampai di situ saja. Tidak. Panggilan ini ditujukan supaya kita terlibat aktif di dalamnya. Kita harus ikut juga berpartisipasi dalam perluasan kerajaan Allah. Kita harus take dominion. Caranya, ya, mari kita harus menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Kita ini batu-batu hidup, saya dan saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita adalah batu-batu hidup itu. Kita batu-batu hidup untuk dipakai dalam pembangunan rumah rohani, pembangunan kerajaan Allah, pembangunan tubuh Kristus, dan pekerjaan pelayanan, dan pemberitaan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, jadi kita dipanggil untuk itu, menjadi batu-batu hidup. Kita batu-batu hidupnya. Nah, bagaimana mandat kerajaan Allah diberikan sejak manusia diciptakan bisa terrealisasi? Ya, sebagai umat pilihan, kita harus ikut berpartisipasi di dalamnya.
tidak bisa tidak. Keterlibatan kita, partisipasi kita sangat-sangat dibutuhkan bagi pembangunan tubuh Kristus, bagi pengembangan kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah establish di muka bumi ini. Mari saya mendorong supaya kita jangan hanya berdiam diri, berpuas dengan keadaan yang ada. Cukup sampai di sini. Ya cukup, tidak usah lagi masuk seperti 2,5 suku yang ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, cukup hanya sampai di situ saja. Tidak mau menyeberangi sungai untuk tinggal bersama-sama dengan suku-suku yang ada yang lain. Cukup sampai di situ. Tidak, mari kita ikut menyeberang bersama-sama. Mari kita ikut untuk take dominion. Kita mengembangkan kerajaan Allah, sehingga kerajaan Allah bisa establish dan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dipermuliakan. Mari kita jangan berdiam diri. Keterlibatan kita dalam pembangunan kerajaan Allah sangat-sangat dibutuhkan. Ya, untuk itu kita ada di muka bumi ini. Tidak masalah dengan ukuran kontribusi saudara. Ya, besar kecil semua diperhitungkan oleh Tuhan. Jeripayah kita diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara pun tidak harus menjadi pendeta, pastor, atau duduk dalam struktur kepemimpinan gereja baru bisa ikut berkontribusi aktif di dalamnya. Tidak. Ya, saya dan saudara dipanggil untuk tidak hanya duduk, tidak hanya diam saja, atau duduk dalam struktur gereja. Kita semua dipanggil untuk bergerak aktif, bukan hanya di gereja saja, tetapi di luar gereja. Di gereja kita diperlengkapi untuk kemudian menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya Tuhan memberikan karunia-karunia kepada kita, Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada kita. Karunia-karunia itu bukan hanya untuk kita, untuk supaya kita ya diam di gereja saja atau tidak melakukan apa-apa. Justru karunia itu harus dikembangkan. Karunia itu harus dipakai di marketplace. Kembangkan karunia-karunia kita. Ya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, Paulus memberikan contoh kepada kita bagaimana umat Tuhan itu harus berpartisipasi, terlibat aktif dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita lihat bersama 1 Korintus 14 ayat 26. 1 Korintus 14 ayat 26. Dikatakan di situ, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi Paulus memberikan contoh. Ketika kita berhimpun bersama-sama, mari kita ikut berpartisipasi, memberikan kontribusi dalam ibadah. Paulus mengatakan, kalau kita berkumpul bersama-sama, mari kita mempersembahkan sesuatu, yang seorang dengan yang lain, yang seorang mempersembahkan mazmur, yang lain memberikan pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau hal-hal yang lain, atau karunia-karunia menafsirkan bahasa roh. Dan semuanya itu harus dipakai untuk membangun, untuk meneguhkan, untuk membangkitkan, untuk mendorong. Jadi dalam perkumpulan-perkumpulan kita, ya, ataupun di dalam komunitas-komunitas kita, gereja kita mempunyai komunitas sel kerajaan Allah. Ya, kita ada di situ, kita terhisap di situ. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum berkomunitas dalam sel grup, dalam komunitas sel kerajaan Allah, saya mendorong Bapak Ibu untuk ada di sana, supaya Bapak Ibu bisa bertumbuh, berkembang, menjadi kuat di sana. Ya, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, terlibat aktif, ikut berpartisipasi, sehingga karunia-karunia itu bisa bekerja dengan luar biasa. Dan saya percaya bahwa kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan.
luar biasa. Karunia itu cuma-cuma, tetapi Tuhan menuntut pertanggungjawaban kepada kita untuk mengembangkannya. Jangan remehkan komunitas sel kerajaan di mana saudara ada. Memang terlihat kecil, tetapi ketika kita ikut berpartisipasi, maka ini akan menjadi ujung tombak pergerakan gereja kita. Pergerakan roh mereka, di mana sel-sel grup ini akan menjangkau, akan mengadakan pelayanan-pelayanan pastoral, dan semua hal bisa dikerjakan di sana. Ya, tidak perlu lagi duduk-duduk dalam struktur, tapi semuanya terlibat aktif. Apa gunanya berdasi tetapi tidak berfungsi? Ya, apa gunanya kita duduk diam tetapi kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang? Mari saudara, ya, mari kita ikut berpartisipasi. Di sana kita dilatih untuk melayani di komunitas-komunitas sel kita. Di sana kita dilatih untuk menjangkau jiwa. Di sana kita dilatih untuk bersaksi, ya. Dan ada banyak kesaksian-kesaksian bagaimana jemaat Tuhan ketika dilatih di sel-sel grup, mereka kemudian bisa berhasil di dalam dunia marketing, di marketplace. Ya, mereka karena mereka telah dilatih di rumah Tuhan dalam komunitas-komunitas yang ada. Nah, oleh karena itu saya dorong Bapak Ibu Saudara, mari kita ikut berkomunitas dalam sel-sel grup. Tapi ingat, komunitas sel bukan sarana untuk menggosipkan orang-orang yang ada, ya, tetapi menjadi sarana untuk pembangunan tubuh Kristus dan untuk pelebaran kerajaan Allah. Saudara yang kekasih, ketika kita lahir baru, karunia-karunia itu sudah diinstal dalam kehidupan kita. Hanya kita perlu mengaktifasi karunia itu supaya bisa dipakai. Mari, bagaimana caranya mengaktifasi? Minta Roh Kudus, karena Roh Kudus yang menginstal di dalam kehidupan kita. Minta Roh Kudus untuk menolong kita dalam mengaktifkan karunia-karunia itu. Ya, bahkan dalam beberapa firman Tuhan katakan minta para penatua tumpang tangan supaya karunia itu bisa berkembang aktif. Ingat bahwa ini adalah masa di mana semua orang pilihan, orang yang terpanggil harus terlibat aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita tidak bisa berdiam diri. Ini merupakan masa di mana jemaat Tuhan ikut terlibat berpartisipasi, ikut terlibat dalam memberikan kontribusi. Bukan lagi kaum klergi atau kaum imam saja. Ya, dulu-dulunya hanya kaum klergi, kaum imam, dan jemaat hanya dianggap menjadi jemaat awam. Saudara tahu apa arti awam? Orang yang tidak punya apa-apa, yang mohon maaf dalam pengertian orang yang bodoh secara rohani. Tetapi saudara sekarang dipanggil Tuhan menjadi imam-imam yang berkerajaan, ikut berkontribusi di dalamnya. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua telah dipanggil oleh Tuhan, dipanggil keluar daripada kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, di mana Yesus ada di sana. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Lewat apa? Lewat kehidupan kita, lewat karunia-karunia kita, lewat pembangunan tubuh Kristus. Ini adalah saatnya Tuhan bergerak bersama umatnya. Dia panglima perang kita. Kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan sebagai panglima perang kita. Ini adalah saatnya kita ikut berpartisipasi aktif dalam menegakkan kerajaan Allah dan memperbesar pengaruh kerajaan Allah di muka bumi ini. Karunia-karunia yang sudah diinstal, yang ada di dalam hati hidup kita, harus segera diaktifasi oleh Roh Kudus. Dan karunia-karunia itu bukan hanya dipakai saja di dalam gereja, tetapi justru di luar gereja, dalam komunitas-komunitas di mana kita berada di sana. Seperti Yesaya mengatakan begini. Yesaya ketika menjawab panggilan Tuhan, dikatakan dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat yang ke-8 berkata begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya dengan ketetapan hati yang kuat berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara,
panggilan itu pribadi dalam kehidupan. Kita harus berespon secara pribadi. Memang kita ada secara korporat, tetapi Tuhan memanggil kita secara pribadi. Kita diperlengkapi oleh Tuhan. Mari kita katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Siapapun kita, sekali lagi, tidak menjadi pendeta pun tidak masalah. Saudara bisa berkembang menjadi gembala-gembala, menjadi pelayan-pelayan di marketplace. Itu hal yang luar biasa. Itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara bisa mengembalakan banyak orang di marketplace. Gereja terbatas. Mau cari tempat di struktur gereja terbatas, tetapi di luar gereja tidak terbatas. Marketplace tidak terbatas. Maka dikatakan kepada Abraham, sejauh mata memandang, itulah ladang pelayanan. Itulah ladang pelayanan kita. Bahkan seperti Yeremia berkata, Yeremia 1 ayat 10 berkata begini. Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Haleluya. Ini ketetapan Tuhan atas kehidupan kita. Ini yang harus kita kerjakan bagi hidup kita. Ingat, kita batu-batu hidup yang dipakai Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan, kerajaan Allah. Saya percaya bahwa setiap kita mendambakan gereja dan pelayanan yang sesuai dengan impian kita. Namun hal itu akan terwujud jika kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Saya tahu ada impian-impian saudara, jemaat-jemaat mempunyai impian. Wah, kalau kita di gereja rock ini kita maunya seperti ini, maunya seperti ini. Kita rindu pelayanannya seperti ini, rindu seperti ini. Saudara, datang, katakan, Tuhan, saya mau melayani di bagian ini. Saya mau terlibat di bagian ini. Saya mau ikut dalam pelayanan di bagian ini. Maka saudara lihat penyertaan Tuhan atas kehidupan. Kuasa kerajaan itu akan membackup kehidupan. Dan engkau akan berhasil di marketplace dalam pelayanan-pelayananmu di sana. Bekerja dan melayani itu sama. Ya, dulu ada pemisahan sekuler dengan rohani. Tetapi saatnya di mana kita berada, itulah ladang pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, itulah pelayanan kita kepada Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berbuat untuk supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, tetapi ingat, kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa partisipasi itu bukan hanya sekedar sumbang ide saja, sumbang pemikiran saja, tetapi juga ikut mengerjakannya, ikut terlibat aktif di dalamnya. Bukan hanya lempar batu saja, lempar bola saja, tetapi kita juga harus ikut pergi sambut bolanya. Nah, ketika kita misalnya ya, dalam kita mau ikut berpartisipasi, ketika kita mengeluarkan pendapat, ide, usul, ya ada yang diterima, puji Tuhan, tapi mungkin juga tidak. Ya, tetapi bukan berarti ketika pendapat kita, ide kita tidak didengar, itu bukan berarti kita tidak dihargai, sehingga kita merasa frustasi, kecewa, dan kemudian mengalami kepahitan. Yang rugi kita sendiri. Tetapi mungkin pendapat kita itu old fashion, metode lama, atau terlalu visioner ke depan. Ya beyond, yang ke depan yang tidak mungkin, belum terpikirkan, ya belum mampu dicerna oleh orang lain.
Seperti misalnya perkembangan gereja hari-hari ini. Dulu bagaimana kita? Apakah bisa komunikasi lewat Zoom khotbah seperti ini? Ya, tapi sejak pandemi mengubah segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin bagi gereja lakukan, gereja bisa lakukan di sana. Ya, mungkin nanti ke depan ada perkembangan teknologi komunikasi yang lebih luar biasa lagi. Ada komunikasi digital. Kita tidak tahu ya. Gereja ya, kemarin berapa hari ini saya banyak menerima info ada gereja di dunia metaverse ya. Wah, jadi dunia sendiri ya. Di situ orang bisa bergereja di sana dengan memakai VR ya, pakai ini, lalu kemudian kita terhubung di dalam dunia tersebut. Ya, kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Tetapi ya, kalau itu ide dan sesuai dengan kebutuhan kita, mari bersama kita dukung. Ayo kita kerja bersama. Ayo kita kembangkan bersama. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan pribadi. Tidak, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang penting dalam partisipasi adalah kata saling. Sekali lagi, hal yang penting dalam partisipasi adalah kata saling. Bukan kata aku atau saya. Yaitu saling apa? Saling menguatkan, saling menopang, saling menerima, saling mendoakan, dan saling-saling yang lainnya. Ingat sekali lagi, dalam partisipasi ada kata yang penting di situ, kata saling. Saya percaya saat ini Roh Kudus sedang membakar hati kita. Roh Kudus sedang menjamah hati kita untuk ikut bangkit terlibat lagi sebagai umat pilihan Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Layani Tuhan, layani sesama. Mari kita ikut berpartisipasi aktif. Mari tanggalkan semua beban-beban masa lalu. Tanggalkan semua kekecewaan, frustasi, semua pertikaian-pertikaian, konflik-konflik, gosip-gosip, asumsi-asumsi yang tidak benar. Tanggalkan semua itu. Tanggalkan semua beban dosa yang merintangi kita untuk maju bergerak. Mari kita berlari bersama Tuhan. Kita berlari bersama Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sebab tinggal sedikit lagi waktu Tuhan. Kita ada di muka bumi ini. Tuhan ingin memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saya percaya Yesaya 49 ayat 6, terlalu sedikit kamu hanya menjadi hamba-Ku, tapi Aku akan menjadikan engkau terang bagi seluruh dunia. Mari kita menggenapi firman Tuhan. Mari kita menggenapi bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi mari kita baca ayat ini dan kita ganti kata kamu itu dengan nama kita. Mari sekali lagi saya ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di MRC maupun yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook, ada di Zoom. Saya ajak Anda semua untuk mengganti kata kamu dengan kata saya. Mari, tetapi hencelah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya hence memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil hence keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Dan saya percaya ketika kita ikut berpartisipasi, ikut terlibat, bahkan dikatakan seorang prajurit, dia tidak akan memusingkan dirinya sendiri, tapi dia akan mengerjakan taat kepada apa yang dikatakan komandannya. Maka semuanya akan mengikuti Tuhan sumber, Tuhan komandan kita. Dia yang memelihara kehidupan kita. Dan lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Biar kami
digerakkan oleh Roh Kudus. Hati kami dibakar oleh Roh Kudus, sehingga kami ikut berpartisipasi, terlibat aktif, menjadi batu-batu hidup bagi pengembangan, pembangunan kerajaan Allah, pembangunan tubuh Kristus, dan bagi pengembangan pekerjaan-pekerjaan pelayanan, dan juga untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menyuarakan tentang Tuhan kepada orang-orang lain lewat kehidupan kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pengurapan-Mu atas kami. Kuasa kerajaan itu akan dinyatakan lewat kehidupan kami. Karunia-karunia akan dibangkitkan, dan biar kami terus memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Disitulah ladang pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati seluruh umat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.